Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, cinta tanaman hias khususnya aglonema dimanapun berada, semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan diberikan kesehatan, semangat dalam menjalani hidup ini ya teman-teman. Dan semoga kita selalu diberikan kelimpahan rezeki yang berkah dan barokah. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi tips ya. Ini aglonema saya terkena busuk teman-teman. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini busuknya basah ya teman-teman, berair. Nah seperti ini. Ini ada jenisnya apa ya? Kalau ini jenisnya andini teman-teman. Ini juga seperti ini. Ini sudah 2 hari seperti ini teman-teman. Ini memang belum saya recover ya teman-teman, karena ini mau saya jadikan ini ya, buat sharing teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman memiliki aglonema berdaun busuk ini nah ini disebabkan karena bakteri teman-teman. Nah seperti ini jadinya basah ya, basah berair. Untuk langkah yang pertama, ini tanaman yang terkena ini harus disendirikan dulu teman-teman, jangan didekatkan dengan aglonema yang lain, karena ini lebih cepat, ini juga lebih cepat itu teman-teman menyebar kalau kita tidak sendirikan. Nah untuk langkah yang pertama ada kita sendirikan. Terus langkah yang kedua, ini ya, kita harus mau nggak mau kita harus potong teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang memiliki aglonema koleksi, kalau yang mahal itu eman-eman ya teman-teman, satu daun aja ada berapa ratus ribu ya. Nah, biasanya kan ada yang ini kita potong yang bagian terkena ini aja teman-teman. Biasanya kan kita dari ini kita kasih jarak 1-2 cm ya, seperti ini. Ini bentuknya basah teman-teman. Nah, biasanya kan seperti ini ya kan. Terus ini kita kasih antrakol. Nah ini langkah yang pertama bisa seperti itu teman-teman. Kita juga seperti ini. Nah ini kan kita juga ambil yang bagian terkena bakterinya. Kita ambil yang kena bakterinya ya, minimal kita kasih jarak 1-2 cm teman-teman. Nah seperti ini. Terus ini bisa kita kasih oleskan antrakol. Nah, tapi kalau saya teman-teman biasanya saya tanggalkan semuanya. Ini saya tanggalkan semuanya sampai bagian bawah. Nah seperti ini, karena ini lama-lama juga kalau saya teman-teman ini juga ada seperti ini teman-teman. Memang nggak kelihatan, tapi kan ini juga lama-lama bisa busuk lagi, makanya kita tanggalkan sampai segini. Dan ini juga teman-teman, ini biasanya saya tanggalkan sampai bagian bawah. Ini versi saya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mungkin ada yang eman-eman ya, nah ini bisa seperti ini, nanti langsung kita oleskan antrakol di bagian sini teman-teman. Nah seperti itu. Yang penting pokoknya bagian busuk itu kita buang teman-teman, udah gitu aja. Nah ini kita buang jauh-jauh ya, kalau sempat dibakar juga boleh, kalau enggak ya ini kita buang jauh-jauh aja, dengan dekat-dekatkan dengan aglonema yang lain. Dan ketika teman-teman melakukan recovery seperti ini, nah ini teman-teman juga harus, setelah ini teman-teman harus benar-benar membersihkan tangan. Nah tangan seperti ini, karena ketika teman-teman membersihkan yang terkena bakteri seperti ini, terus teman-teman pegang aglonema yang lain, daun-daun yang lain, nah otomatis itu juga akan bisa menularkan ya, bisa menyebarkan lebih cepat. Karena ini kan kita tidak tahu tangan kita ada terinfeksi bakteri dari sini ya. Ketika kita memegang daun aglonema yang lain lah, tahu-tahu udah pada lonyot semua, karena itu semalam itu udah biasanya udah terkena teman-teman. Kalau emang sudah waduh, terkena itu biasanya langsung semalam itu udah kelihatan teman-teman. Nah, jadi gitu ya, pokoknya teman-teman kalau mengatasi entah kutu sisik atau kutu yang lain bakteri,
penyakit yang lain itu, ini kita sendirikan dulu teman-teman. Ini kita sendirikan dulu, jangan campurkan dengan aglonema yang sehat. Terus setelah ini kalian teman-teman harus cuci tangan bersih-bersih ya, biar tidak menularkan di aglonema yang lain. Dan jangan pernah sering-sering pegang daun teman-teman. Biasanya kan kalau sayang kan dipegang-pegang, dibelah-belah itu ya. Nah itu jangan sering-sering dipegang daunnya, karena itu juga bisa akan mengakibatkan seperti ini teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya teman-teman, ini bisa teman-teman kasih antrakol juga bisa, bagian yang sini ya, yang terkena ini. Terus kalau saya langkah selanjutnya adalah kita siram dengan baktosin teman-teman. Ini baktosin yang versi mini ya, karena baktosin ini mengandung bakterisida dan fungisida teman-teman. Kalau teman-teman semprotkan antrakol, ini kan terkena bakteri teman-teman. Kalau antrakol itu kan fungisida, itu buat jamur ya. Jadi kan kalau ini biasanya terkena bakteri maupun jamur. Kalau teman-teman cuma semprotkan fungisida, itu kurang mengena banget ya teman-teman. Karena ini kan biasanya terkena bakteri biasanya pakai baktosin. Ini aja udah pakai fungisida, bakterisida maupun fungisida. Tapi teman-teman kalau nggak punya juga bisa pakai Nordok, itu juga bakterisida plus fungisida. Caranya kita masukkan di dalam ini, terus kita siram ya teman. Nah, kita siram di bagian belakang daun sama di bagian batang-batangnya teman-teman. Nah, seperti ini biar tidak menjalar kemana-mana ya. Karena itu bakteri itu juga mudah cepat. Ini kalau kita apa namanya, nggak sengaja daunnya tersentuh daun yang terkena bakteri itu teman-teman, itu juga bisa mengakibatkan terkena serangannya teman-teman. Nah kita siram semuanya ya seperti ini. Bagian batangnya, bagian daunnya, pokoknya kita full semua. Nah ini kan untuk yang aglonema yang terkena tuh teman-teman, yang terkena busuk daun ya. Nah untuk yang aglonema yang sehat atau yang berada di sebelahnya ini juga kita harus semprotkan baktosin teman-teman, karena kan kita tidak tahu ini udah menjalar atau belum. Soalnya kan kalau dilihat dari mata itu belum teman-teman, belum melihatkan itu ya adanya serangan bakteri. Tapi kalau kita biarkan, takut tahu-tahu nah kita selisih 1 malam itu udah pada busuk. Nah daripada itu kita mencegah yang lain ya teman-teman, mencegah yang lain agar tidak terkena bakteri, kita semprotkan semuanya juga teman-teman, yang berada di dekatnya ini atau di semuanya ya, itu juga kita semprotkan. Dan ini kondisi ini, setelah ini kita tempatkan yang terkena sinar matahari teman-teman. Maksudnya sinar matahari tidak langsung ya, sinar matahari tidak langsung. Nah setelah itu baru kita sendirikan lagi teman-teman, kita sendirikan dengan aglonema yang lain. Oke teman-teman, mungkin sedikit tips dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.